Rapid Housing via Adaptive Reuse. California kekurangan sekitar 1 juta unit rumah 60i homeless di AS berada di California. Artinya, sistem konstruksi konvensional tidak mampu mengejar kebutuhan. Solusinya, industrialized housing atau factory built housing. 2.400 unit apartemen. Oke, 2.400 unit itu besar sekali. Benar. Dan masalahnya, Anda cuma punya waktu 3 bulan sampai seluruh unit tersebut benar-benar siap dihuni. Wah, Karena bagaimana industri baja struktural ini sedang melakukan perombakan radikal. Mereka berlomba memecahkan teka-teki, gimana caranya mempercepat pembangunan skala raksasa tadi. Mereka mengubah seluruh anatomi tentang bagaimana bangunan itu direalisasikan. hal yang menakjubkan di sini adalah ini soal identifikasi dan eliminasi hambatan secara tanpa ampun. Hambatan atau bottleneck ya. Betul, di seluruh siklus proyek. Jadi pola pikirnya itu digeser dari yang awalnya merakit bangunan di lokasi menjadi yang mengadopsi mentalitas pabrik. Maksudnya menggeser ke lingkungan yang terkontrol gitu. Nah, itu dia intinya. Di proyek konvensional, setiap langkah itu kan nunggu langkah sebelumnya kelar. Anda nggak bisa ngecor lantai kalau rangka bajanya belum dilas, kan? Iya, pasti tertahan di situ. Need for Speed ini memindahkan sebanyak mungkin proses dari lapangan yang nggak menentu itu ke dalam pabrik. Sistem ini memetakan balok fisik di depan pekerja. Terus dia menembakkan hologram bersinar berupa garis hijau langsung ke bajanya. Jadi pekerjanya nggak perlu ngukur lagi. Sama sekali nggak. Mereka cuma lihat cahaya hijau itu yang ngasih instruksi. Taruh plat nomor 402 tepat di kotak cahaya ini. Udah. Itu mengubah instruksi kognitif yang abstrak menjadi tindakan visual langsung. Dan dampaknya, waktu tata letak terpotong sampai 25%. Angka yang sangat signifikan buat pabrik. Dan yang lebih strategis lagi, pekerja baru yang belum bisa baca cetak biru rumit bisa belajar 40% lebih cepat. Luar biasa. Dan AR ini juga dipakai buat inspeksi quality control ya. Iya, inspektor dulu kan jalan bawa tumpukan dokumen, mukur ulang tiap lubang baut pakai penggaris. Bayangkan ngukur ribuan lubang baut manual. Bikin gila kan? Sekarang inspektur cuma pakai kacamata AR, lihat ke baloknya, dan hologram desain aslinya ditumpuk atau di-overlay ke atas balok fisik. Kalau meleset langsung kelihatan dong. Langsung, kalau ada lubang yang meleset 1 senti aja, langsung ketahuan visualnya nggak pas. Waktu inspeksi pun merosot sampai 50%. Nah, kalau kita gabungkan semua efisiensi ini, dari ganti las ke baut, sistem sasis bling yang paralel, BIM di cloud, sampai AR di pabrik, ini semua bukan lagi teori di atas kertas ya. Itu artinya debu, macet, dan polusi suara di lingkungan proyek jauh berkurang. Dan fasilitas kritis bisa lebih cepat melayani masyarakat. Bayangkan unit gawat darurat yang bisa beroperasi setahun lebih awal. Atau proyek 2.400 unit hunian yang kita bahas di awal tadi, bukan sekedar janji brosur, tapi benar-benar bisa ditempati oleh keluarga yang butuh secepat mungkin. Semuanya berkat presisi digital dan rakitan mekanis ini. Namun, ada satu pikiran yang terus mengganjal di kepala saya setelah baca semua data keberhasilan Need for Speed ini. Dan saya mau Anda juga memikirkannya. Apa tuh pikirannya? Kalau kita sudah terbukti bisa memprefabrikasi rumah sakit dan mempercepat produksinya setengah kali lipat berkat kembar digital dan penghapusan bottleneck, Oke, terus? bayangkan kalau logika arsitektur ini kita terapkan ke sistem sosial kita. Bisakah kita membuat kembar digital untuk rantai pasokan bantuan bencana alam, mencari hambatan birokrasinya, lalu merakit respons pemulihan secepat kita merakit gedung pencakar langit tadi? Wah, memprefabrikasi solusi sosial ya, itu pemikiran yang sangat provokatif. Kalau kita memikirkan konstruksi masif, Karena di balik kecepatan luar biasa itu, sebenarnya ada revolusi besar. Ini soal cara manusia merancang, memproduksi, dan merakit bangunan. Jadi, ini bukan sekedar menyuruh tukang kerja lembur tanpa tidur ya. Ini lebih ke gimana kita mengorkestrasi setiap komponen dari sepotong plat baja sampai modul ruangan utuh supaya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Jauh sebelum tanah proyeknya digali. Nah, selamat datang di penjelajahan mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang selalu haus wawasan baru, hari ini kita punya misi khusus. Kita mau membedah rahasia di balik megastruktur masa kini. Kita sudah menyiapkan tumpukan sumber, mulai dari evaluasi teknis prefabrikasi modular, optimasi perangkat lunak rekayasa, sampai jurnal baja modern. Betul.
Dan datanya sangat menarik. Sangat menarik. Jadi, untuk memahami gimana gedung raksasa bisa dibangun dalam hitungan bulan, kita harus mulai dari tahap awal banget, dunia digital. Iya, semuanya memang berawal dari layar komputer sekarang. Salah satu terobosan paling krusial itu perangkat lunak seperti Tekla Structures. Dulu kan, insinyur harus menghitung dan menggambar tiap titik sambungan secara manual, kan? Bayangkan aja gedung pencakar langit. Ada ribuan titik pertemuan balok sama kolom, kan? Persis. Ribuan. Tapi sekarang ada fitur otomatisasi, kayak auto connections atau DS komponen. Perangkat lunak ini mendeteksi elemen struktural dan secara mandiri menempatkan plat sambungan. Oh, jelas enggak? Filenya langsung dikirim ke mesin CNC di pabrik, kan? Betul. Computer Numerical Control. Mesin ini basically mesin kumotong presisi tinggi. Seringnya pakai plasma atau laser dan digerakkan komputer. Jadi dia membaca koordinat 3 dimensi dari perangkat lunak tadi, terus memotong baja setebal puluhan milimeter dengan akurasi sepersekian milimeter. Di sini kita ketemu dilema klasik nih, standarisasi versus kustomisasi. Saya selalu mikirnya kayak beli jas. Oke, gimana tuh? Kalau kustomisasi plat baja, itu kayak datang ke penjahit pesan jas bespoke. Akurat banget, pas di badan, tapi mahal dan lama. Kalau standarisasi, kayak beli jas ukuran L di toko biasa. Cepet, murah, tapi agak kedodoran mungkin di bahu. Analogi yang sangat pas. Dalam konstruksi, kalau kita menyeragamkan plat, berarti kita memproduksi ribuan plat dengan ketebalan dan lubang yang sama persis. Kecepatan produksinya tinggi, harganya turun drastis. Tapi pasti ada tapinya, kan? Pasti. Masalahnya, nggak semua titik di gedung itu menanggung beban yang sama. Kalau Anda pakai satu ukuran standar untuk satu gedung, mau nggak mau, Anda harus pakai standar yang paling kuat untuk mengakomodasi titik terberat. Oh, berarti kita membuang-buang material di titik yang bebannya ringan. Tepat. Dan ini memicu apa yang kita sebut overdesign. Tunggu dulu, kalau soal gedung pencakar langit, overdesign itu bukannya bagus ya. Maksud saya, kalau saya kerja di sana, saya pengen gedung itu sekuat mungkin. Baja ekstra itu kan bonus keamanan. Itu reaksi yang sangat wajar. Secara intuisi, kita mikir lebih tebal berarti lebih aman, kan? Iya dong. Tapi di rekayasa struktur, sistem mengevaluasi setiap titik secara individual, membuang setiap gram baja yang nggak berkontribusi pada kekuatan. Jadi bangunannya sangat ringan, tapi faktor amannya tetap optimal. Luar biasa. Terus setelah dipotong presisi, pelat ini kan harus disambung. Saya baca di sumber kita, ada perdebatan besar antara mengelas atau welding versus pakai baut atau bolting. Kalau kita ngejar 16 bulan tadi, mana yang menang? Kalau murni soal kecepatan, baut adalah juara mutlak. Masa sih? Mengelas kan rasanya lebih solid. Mengelas memang bikin sambungan sangat menyatu, kuat banget buat getaran. Tapi prosesnya sangat lambat. Tukang lasnya butuh sertifikasi khusus. Terus, Anda nggak bisa mengelas kalau cuaca terlalu dingin, angin kencang, atau hujan. Cuaca jadi masalah utama ya. Betul. Kalau baut, mereka nggak peduli cuaca. Pekerja bisa mengencangkan baut dengan cepat, terus inspektur cuma perlu inspeksi visual, memastikan torsinya benar. Selesai. Sangat praktis. Nah, jadi kita punya desain efisien, dikencangkan pakai baut. Untuk hemat waktu lagi, komponen ini sering nggak dirakit di lokasi kan? Mereka dibikin di pabrik jadi modul prefabrikasi, kayak balok Lego raksasa. Iya, betul sekali. Tadi kita bahas sensor IoT di balok baja untuk melacak selama konstruksi kan? Iya. Bayangkan kalau sensor-sensor denyut nadi itu dibiarkan hidup setelah gedungnya selesai berdiri. Gimana kalau bangunan masa depan Anda bukan objek mati, melainkan perangkat keras raksasa yang hidup? Dia bisa memantau kesehatannya sendiri, mendeteksi kelelahan mikro di pelat lantai 50, dan secara otonom memanggil teknisi sebelum keretakan sekecil apapun terjadi. Bangunan dengan sistem saraf pusatnya sendiri menarik sekali. Masa depan di mana gedung pencakar langit tidak hanya menjulang dalam diam, tapi juga berbicara. Terima kasih telah menemani kami menyelami lautan inovasi hari ini. Kami harap diskusi kita memberi Anda lensa baru